Haleluya, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program pendalaman Alkitab, khususnya Kitab Daniel. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini, sebelumnya kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kembali kami boleh belajar akan kitab Daniel, kiranya Tuhan tolong kami, baik kami hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun seluruh umat-Mu yang mendengar dan mengikuti program ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada makna bahan patung. Saya sudah jelaskan, yang pertama adalah dari emas, bicara tentang kerajaan Babel, dan yang kedua adalah perak dari kerajaan Media Persia, yang ketiga tembaga adalah dari kerajaan Yunani, yang keempat besi melambangkan kerajaan Romawi, yang kelima besi dan tanah tidak tertuju pada kerajaan, tapi ini berbicara mengenai karakteristik kerajaan global yang akan menguasai dunia. Kerajaan ini merupakan campuran, dan ini dijelaskan pada ayat 42 dan 43. Malam hari ini saya akan membaca dalam Daniel 2 ayat 42 berkata begini. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa karena campuran, bahan yang campuran itu dari besi dan tanah liat, maka ini menggambarkan tentang adanya sebuah kerajaan yang keras tapi sebagian rapuh. Ya, dan secara rohani kita bisa melihat dalam ayat yang ke-43 dengan jelas di sana dikatakan Daniel 2 ayat 43 begini. Seperti tuanku lihat, besi campuran dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, minggu lalu saya sudah sedikit jelaskan bahwa pada dasarnya besi dan tanah liat itu tidak bisa menyatu. Bagaimanapun dipaksakan, bagaimanapun itu tidak bisa menyatu. Sehingga akan terjadi sesuatu yang kuat sebagian, tapi sebagiannya rapuh. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-43 di sini dijelaskan mengenai bercampur dalam perkawinan atau oleh perkawinan. Maka kita akan kembali melihat dalam kitab Kejadian. Ketika Kejadian 6 mencatat tentang kejahatan manusia, apa yang terjadi sebelum air bah menghukum dunia. Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 3, saya akan baca berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita melihat, sebelum Allah menghukum dunia, maka ini disebut temanya tentang kejahatan manusia. Ketika manusia rohani melihat manusia duniawi atau perempuan-perempuan dikatakan itu cantik-cantik, maka mereka mengambil istri
siapa saja yang disukai mereka. Ya, di situ kita mulai melihat bagaimana kesukaan daging, keinginan daging yang ditunjukkan oleh umat Allah pada waktu itu. Ya, ayat ini berbicara tentang rohani bercampur dengan duniawi. Ya, sehingga sampai ayat yang ketiga berkata bahwa Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, jadi anak-anak Allah mengambil keputusan sendiri dengan sesukanya sendiri. Ya, mereka mencari pasangan yang duniawi. Ya, jadi sekali lagi ini adalah berbicara tentang anak-anak Allah, orang-orang yang rohani mencari pasangan yang dari duniawi, ya, dan ini menghasilkan seperti apa yang dicatat pada ayat-ayat sebelumnya, karena patung itu dicampur antara tanah dan besi itu, maka ada 10 jari, ya, ada 10 jari-jari yang akhirnya itu justru menghancurkan seluruh patung dari emas dan turun terus semua bahan akhirnya hancur berantakan. Ini menggambarkan bahwa perkawinan campuran itu tidak disukai oleh Tuhan, karena itu akan mendatangkan kehancuran. Ya, jadi patung itu, karena campuran itu, patung itu maka hancur, ya, hancur, tidak ada yang bisa diselamatkan, hancur lebur. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat. Ya, jadi hal rohani campur dengan duniawi. Ya, nah, jadi itu berbicara mengenai kesatuan yang dipaksakan. Ya, ini adalah ciri khas dari duniawi. Seringkali, ya, dunia ini seringkali memaksakan, ya, memaksakan untuk disatukan. Ya, nah, 10 jari berhubungan dengan 10 tanduk di kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu nanti kita akan baca. Jadi 10 jari itu di patung itu, ini berbicara berhubungan dengan 10 tanduk dalam kitab Wahyu. Bicara mengenai 10 kekuatan, 10 konfederasi atau gabungan dari beberapa negara yang akan menguasai dunia secara global. Dan akhirnya negara tersebut dipimpin oleh Antikristus. Ya, tanah liat bicara kemanusiaan, besi bicara kekerasan. Ya, nah, dalam Wahyu 12 ayat yang ketiga kita akan perhatikan di sana. Kitab Daniel sangat berhubungan sekali dengan kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat 3 berkata begini, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan dilihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, ayat ini berbicara bahwa akan hadir di Babel, di muka bumi itu ada 7 kerajaan besar. Ya, 7 kerajaan besar ini bicara mengenai kesempurnaan kekuasaan dunia. Ya, jadi kekuasaan dunia itu seolah-olah menjadi sempurna. Ya, sekali lagi. 7 kerajaan besar. Saya sebutkan, yang pertama adalah Mesir, yang kedua Asyur, yang ketiga adalah Babel, yang keempat adalah Media Persia, yang kelima adalah Yunani, yang keenam Romawi, dan yang ketujuh Antikristus. Ya, kerajaan yang dipimpin oleh Antikristus.
Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-12 berkata begini, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ya, 10 tanduk dijelaskan di sini adalah bicara mengenai 10 raja. Dan 10 raja ini akan menjadi kaki tangan daripada antikristus. 10 kekuatan inilah yang akan berkuasa selama 3,5 tahun secara global. Ya. Wahyu 12 ayat 17 dan ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Wahyu 12 ayat 17 berkata begini, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Perhatikan dalam Wahyu 12 ayat 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya. Ini merupakan peringatan buat kita sebagai orang-orang percaya. Jangan kita suka berada di antara pantai dan laut. Ya. Jangan sampai kita berada di antara itu. Ya. Ini berbicara tentang anak Tuhan yang setengah-setengah. Berbicara tentang anak Tuhan yang kadang-kadang, ya namanya kan pantai, ya, dia dengan laut berbatasan. Ada satu waktu pantai itu terkadang basah, tetapi terkadang juga kering. Nah, jangan sampai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kerohanian kita seperti berada di pantai laut yang terkadang-kadang secara rohani kita basah, tapi secara rohani kita kering. Ya, jadi ini gambaran dari orang-orang percaya, merupakan peringatan bagi orang-orang percaya. Jangan kita setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan kita setengah-setengah di dalam mengiring Tuhan. Iman kita pun jangan setengah-setengah. Bahkan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 15 digambarkan seperti orang yang punya iman suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Ya. Wahyu 3 ayat 15 berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, naga, iblis akan marah, akan mengejar perempuan yang bicara tentang gereja Tuhan, bahkan keturunannya. Ya, keturunan dari perempuan bicara mengenai gereja Tuhan yang menuruti hukum Allah, yang berpegang kepada kesaksian Yesus. Ya, diperingatkan jangan sampai kita berdiri di pantai laut. Ya, suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, maka akhirnya akan dimuntahkan. Ya. Nah, baik, kita akan masuk kepada Daniel 2 ayat yang ke-44.
Daniel 2 ayat 44. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Nah, bicara mengenai kerajaan yang tidak binasa, ya, yang kekuasaannya tidak akan beralih, ini banyak yang menafsirkan. Ya, ada beberapa tafsiran mengenai ayat yang ke-44. Dan nanti kita akan sampai kepada ayat yang ke-45. Ya, kalau dikatakan bahwa kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya, maka ini mengarah pada kerajaan Mesias, ya, kerajaan Allah. Ya. Nah, tapi ini adalah merupakan sebuah penglihatan. Ya, nah, dalam ayat yang ke-45 dari Daniel 2 ayat 45 dikatakan begini. Tetapi seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Ya, ini sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Akibat batu yang terungkit lepas dari gunung Allah, maka seluruh kerajaan tersebut akan hancur. Ya, tadi saya katakan karena campuran itu. Ya, ketika batu yang terungkit itu lepas dari gunung Allah, maka itu mengakibatkan patung itu hancur. Dan ini bicara tentang seluruh kerajaan tersebut akan hancur ketika mereka melepaskan diri dari gunung Allah. Ya. Nah, apakah gunung Allah itu? 1 Raja-Raja 19 ayat 8 berkata demikian. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya. 1 Raja-Raja 19 ini menceritakan tentang Elia. Satu waktu Elia yang menang perang, Elia yang begitu gagah perkasa, tetapi saat itu dia dalam kondisi yang sangat lemah, ya, sangat ketakutan sehingga mau mati rasanya. Ya, tetapi Allah tidak membiarkan itu. Ya, Allah menolong tepat pada waktunya. Allah yang menyediakan, ya, roti dan daging. Dia makan, dia minum, ya, dan setelah itu dia mendapatkan kekuatan baru untuk meneruskan perjalanannya selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah. Dan di sini disebutkan yakni gunung Horeb. Ya, jadi gunung Horeb ini bicara tentang gunung Allah. Gunung Horeb adalah tempat di mana Allah ada. Ya. Gunung Horeb itu adalah tempat di mana Allah ada. Jadi kalau kita meninggalkan gunung Allah, maka ayat ini bicara kita akan mengalami kehancuran. Ya. Kekuatan kita akan hancur ketika kita meninggalkan gunung Allah, yaitu gunung Horeb tadi. Ya, karena batu yang terungkit.
Nah, saya akan sedikit menyinggung mengenai batu. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Batu karang di sini yang dimaksud adalah Kristus. Ya. Dan dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Ini bicara tentang kerajaan dunia tidak akan dapat menguasai Kristus itu, batu itu. Yang dijelaskan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Berbunyi demikian, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi jelas sekali di sini dikatakan batu karang itu adalah Kristus, ya. Pemerintahan dunia akan berakhir dengan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, ya. Dan Kristus akan menegakkan kerajaan yang kekal. Itulah kerajaan yang kita ada di sana, ya. Kita berada di dalam kerajaan yang kekal. Kepemerintahan dunia ini akan berakhir ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Ya. Jadi sebelum Kristus datang pada kali yang kedua, apa yang terjadi? Ya, saya akan bacakan kesimpulan. Ya, saya akan bacakan kesimpulan bahwa akan terus ada peperangan sampai akhir zaman. Ya. Jadi sebelum Kristus datang akan terus ada peperangan, ya, di muka bumi ini. Bahkan tidak ada damai di bumi. Ya. Betul seperti nyanyian yang berkata, hanya di dalam Yesus kita akan mengalami damai. Ya. Ke lembah jurang kita cari damai, ke gunung tinggi kita cari damai, tapi orang tidak mendapatkan karena damai itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Manusia tidak akan pernah puas dengan raja-raja yang ada, ya. Sampai hadirnya seorang yang mampu memerintah secara global, yaitu Antikris. Ingat, saudara-saudara, ya. Akan ada kepemerintahan Antikris, ya. Dan sebelum Antikris datang, manusia tidak akan pernah puas dengan raja-raja yang ada, ya. Bahkan saudara-saudara, Antikris ini dia sanggup melakukan mujizat, ya. Tapi satu hal yang kita harus tahu sebagai kesimpulan, sehebat-hebatnya Antikris, ia hanya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Kerajaan yang tidak mungkin bersatu. Sedangkan Kristus adalah sebagai batu akan menghancurkan kerajaan dunia. Seperti sekam hilang tanpa bekas, tertiup oleh angin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menghancurkan kerajaan Antikris tadi. Baiklah, puji Tuhan, malam hari ini saya sampaikan di sini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan dan saya akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami mata rohani yang jelas untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap berada dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan yang kuat,
kerajaan yang hebat di mana Engkau adalah menjadi pemimpinnya. Dunia ada begitu banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan mata jasmani kami. Tetapi Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau akan membawa kami kepada jalan-Mu, membawa kami kepada pengalaman-pengalaman rohani, sehingga kami dapat membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.